Kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca lafaz basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita lanjutkan pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, materi keempat di semester 2. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu pertemuan yang berikutnya kita sudah membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang yang saya share di channel YouTube apa ya? Mbak Laeta mungkin tentang apa? Masih ingat? Lupa. Lupa. Najwa? Lupa, Pak. Lupa. Ya, pertemuan minggu kemarin saya sudah bagikan materi tentang lempar lembing. Masih ingat nggak? Atau sudah lihat di channel YouTube? Sebenarnya untuk materi kemarin itu kalian bisa cari materi sendiri di berbagai media ya, baik di YouTube, di Google, atau mungkin di media internet lain, karena itu sudah banyak sekali materinya. Dan untuk hari ini kita lanjutkan untuk pertemuan yang keempat atau materi yang keempat, kita akan membahas tentang senam lantai. Senam lantai barangkali sudah pernah dengar atau sudah pernah melakukan di MI atau SD sebelumnya? Ada yang sudah pernah? Senam lantai bentuknya apa saja? Roll depan, roll belakang. Roll depan, roll belakang, terus? Sikap lilin. Sikap lilin, betul, terus? Masih ada lagi? Apa lagi ya? Ayang ya. Iya. Terus handstand atau headstand, berdiri dengan pertumbuhan di kepala dan juga berdiri dengan tumpuan di tangan. Nanti kita coba lihat ya. Sebelum masuk ke materi, saya bagikan gambar dulu ya. Barangkali nanti bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana senam lantai yang sebenarnya. Nanti saya bagi dulu ini. Ini bisa dilihat nggak? Belum. Bisa. Gambar apa? Bisa. Gambar apa, Mbak? Ini mau depan. Oh iya, kita simak dulu ya. Tayangan video ini kurang lebih selama 4 menit ya. Perhatikan. Ini gerakan seseorang mau melakukan roll depan. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 gerakan kalau kita lihat. Nah, ini kita lihat split atau peregangan untuk otot-otot kaki untuk melakukan kayang ya, sebelum melakukan kayang. Nah, ini caranya kita berbaring, kemudian kedua tangan di belakang, kakinya di depan, kita angkat badannya ya. Ini kayang. Awas dulu ini. Roll belakang. Kalau tadi depan roll, yang pertama roll depan ya, ini roll belakang. Lawanannya dari roll depan. Sama kurang lebih ada 4 atau 5 gerakan. Nanti kita coba. Ini apa namanya? Pesawat. Iya. Ini masih roll depan ya. Ya. Kemudian disambung dengan roll belakang. Nah.
Ambil masker, Sa. Ambil masker. Bisa sambil menyimak, nanti kalau hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Ini bertemu dengan kepala, namanya Sikap lilin. headstand ya. Karena yang menjadi tumpuan adalah kepala. Kalau sikap lilin itu tumpuannya dengan menggunakan pinggang, kemudian ditopang dengan kaki. Ini handstand. Karena berdiri dengan menggunakan tangan. Handstand ini temannya headstand. Ini apa? Meroda. Meroda ya, pinter. Masih ada. Ini namanya tadi apa? Split ya. Split. Ya. Latihan peregangan untuk otot kaki dari ujung sampai ke paha ya. Ini namanya split. Biasanya dilakukan untuk awalan roll belakang atau hayang. Nah, ini kita hayang ya. Bisa juga untuk hayang nanti dibantu oleh temennya. Misalkan, nah ini tadi yang disebut sikap lilin. Ya, sikap lilin. Bedanya sikap lilin sama handstand itu pada tumpuannya ya. Kalau handstand 2 tangan, sikap lilin Punggung. punggung. Ini namanya apa? Pesawat terbang. Pesawat terbang. Ini namanya loncat Roll depan. harimau. Kalau roll depan itu ada tumpuan punggung ya. Kalau loncat harimau langsung meloncat. Oh, langsung melompat maksudnya. Ya. Ya. Kita stop dulu, kembali ke tadi dari gambar yang saya tampilkan, kira-kira ada gambar, ada pemahaman sedikit ya. Apa saja gerakan-gerakan dalam senam lantai? Roll depan, roll belakang, split, sikap lilin, sikap lilin, terus pesawat terbang, handstand, handstand, kemudian lawannya handstand atau temennya handstand, harimau, loncat harimau, satu lagi ada meroda, juga ada headstand. Ya, kita ulang. Yang pertama tadi roll depan, lawannya roll depan berarti roll belakang, kemudian handstand, tumpuan dengan menggunakan dua tangan. Lawannya handstand atau temannya handstand adalah headstand, bertumpu berdiri dengan menggunakan tumpuan ke kepala. Kemudian sikap lilin tadi yang ditandai dengan tumpuan kedua tangan pada pinggang. Kemudian ada meroda itu yang gerakan berputar ya, dengan tumpuan 2 tangan. Terus ada lagi tadi apa ya, loncat harimau. Ini bedanya loncat harimau dengan roll depan. Kalau roll depan ada tumpuan punggung, kepala dan punggung pada saat mau melakukan gerakan. Tapi kalau loncat harimau, dia dari berdiri langsung meloncat berguling ya. Saya bagikan lagi penjelasan sedikit tentang senam lantai. Sini Nana duduk ya depan Papa. Senam lantai. Nah ini sebelum ke gerakan-gerakan tadi ada kurang lebih ada 6 atau 7 ya. Kita pahami dulu sejarah senam lantai. Bisa dibaca itu ya. Senam lantai itu ternyata berasal dari zaman Yunani kuno. Ini ya, bisa dilihat ya.
Senam pertama kali diperkenalkan pada zaman Yunani kuno. Ini berarti udah sangat lama sekali. Kurang lebih sudah 20 abad yang lalu. Ya. Untuk pengertian senam lantai sendiri, senam lantai pada umumnya disebut floor exercise atau floor exercise. Ada juga yang menamakan tumbling atau tumbling ya, tumbling atau tumbling. Senam lantai adalah senam yang dilakukan pada matras. Matras ini berarti di atas lantai ya. Senam yang dilakukan di matras, matrasnya di atas lantai. Nih. Kemudian ada unsur-unsur gerakan yang terdiri dari mengguling, melompat, meloncat, berputar di udara, kemudian menumpu dengan tangan atau kaki untuk mempertahankan keseimbangan. Ini sedikit pengertiannya ya. Kemudian senam lantai dilakukan di atas area kurang lebih 12 kali 12 meter. Berarti kalau kita menggunakan ruangan ya mungkin satu ruangan ya. Kalau tadi kita dicontohkan di gambar itu ada seorang laki-laki yang sedang melakukan senam lantai di ruangan yang lebar gitu ya. Kenapa ruangannya harus lebar? Ada yang bisa menjawab? Kalau dilihat ukuran berarti kurang lebih 12 kali 12. Kenapa harus lebar? Untuk keamanan. Nah, betul banget. Jadi senam lantai ini walaupun gerakannya sangat sederhana dan ringan tapi sering terjadi cedera akibat kita tidak memperhatikan ukuran lapangan. Misalkan kita mau roll depan di tempat yang sempit, yang mungkin kanan kirinya temboknya berdekatan. Maka ketika kita mengguling tidak tahu kepalanya terbentur tembok. Nah ini yang dicegah. Kemudian macam-macam senam lantai. Yang pertama adalah roll depan. Ini ada kurang lebih ada 5 gerakan ya. A, B, C, D, E. Ya. Kurang lebih ada 5 gerakan. Gerakan pertama jongkok, kemudian gerakan kedua kaki diluruskan, kedua kaki diluruskan dengan siku ditekuk. Kemudian yang ketiga mengguling, yang keempat kedua tangan melepaskan tumpuan. Jadi kalau tadi di video seorang laki-laki yang pada saat mengguling itu tangannya langsung melepas dan memegang bagian lutut ya atau bawah lutut ya. Kemudian yang terakhir kembali berusaha bangun atau berdiri seperti yang pertama ya. Yang kedua roll belakang. Ini lawanan dari roll depan persis. Kalau roll depan diawali dengan jongkok, berdiri, jongkok gitu ya. Kalau roll belakang ini biasanya diawali dengan berdiri. Berdirinya seorang atlet yang mau melakukan roll belakang ini berarti menghadap matras apa membelakangi matras? Membelakangi. Jadi matrasnya di belakang apa di depan? Belakang. Di belakang, ya betul. Kurang lebih ada 5 gerakan sama berdiri, kemudian jongkok sambil meletakkan kedua tangan di matras. Kemudian yang berikutnya yang C ini, setelah tangan di matras pada saat melakukan gerakan guling ke belakang, tangan langsung diangkat di atas apa ini namanya? Telinga. Pundak. Ya, di atas pundak. Kemudian pada saat tangan sudah di atas pundak, posisi badan berguling, usahakan tangan langsung menumbuh kepada matras atau lantai. Yang terakhir, yang E ini, kemudian mendorong, kedua tangan mendorong badan untuk bangkit atau berdiri. Nanti akan seperti semula. Gitu ya. Kemudian yang C, handstand. Ya, handstand berarti cirinya adalah berdiri dengan menggunakan kedua tangan. Untuk pemula ini bisa dilakukan dengan cara dibantu temannya berdiri kemudian bersandar kepada tembok. Gitu ya.
Jadi yang ini, yang gambar terakhir ini belakangnya tembok. Kalau yang belum bisa gitu ya. Jadi tapi kalau udah bisa langsung begitu loncat, begitu berputar langsung bisa berdiri. Biasanya untuk menjaga keseimbangan agar tidak jatuh, ini tangannya akan digerakkan untuk berjalan. Jadi kayak orang berjalan tapi kakinya di atas ya. Tapi kalau di belakangnya di tembok ini cukup berdiri saja. Yang berikutnya berarti sikap lilin. Nah, ini yang tadi teman-teman sudah banyak yang memahami ya. Sikap lilin ini cirinya adalah berdiri dengan menggunakan tumpuan pinggang ya, pinggang atau bahu, kemudian dua tangan menopang di kedua pinggang, baik kanan ataupun kiri. Ini ya gambarnya ini ya, sikap lilin. Bisa dibantu dengan cara temannya jongkok lebih dahulu, kemudian setelah berdiri temannya memegang kakinya sambil berdiri. Ini untuk kayang tadi sudah ya, sudah diperagakan pada saat ada tayangan video ya. Iya. Kayang biasanya diawali atau dilakukan dengan cara peregangan otot kaki yang disebut tadi apa? Split. Iya, split. Nah, ini yang meroda. Kalau meroda ini ada berapa banyak? 9 gerakan ini. Jadi meroda ini berputar penuh seluruh badan dengan posisi kaki di atas dengan bertumpuan kedua tangan ya. Ini full seluruh badan kemudian digerakkan untuk berputar. Caranya melakukan latihan ini ada 3 gerakan. Lakukan latihan handstand. Oh maaf, bukan ini. Tadi Didi meroda ya. Ini yang ini ya. Orangnya tutup. Tadi ada juga lompat harimau ya. Kebetulan di sini belum ada penjelasannya. Jadi kalau lompat harimau itu biasanya bisa menggunakan rintangan. Biasanya ada temannya yang di depannya kemudian dilompati. Itu juga bisa untuk latihan. Selain itu ternyata juga kita harus memahami yang namanya peraturan senam. Ini peraturan senam. Tapi untuk peraturan senam untuk hari ini tidak akan saya bahas karena target pembelajaran untuk hari ini adalah mengenal gerakan-gerakan dalam senam lantai. Yang tadi kalau kita saksikan di video itu ada kurang lebih ada 6 atau 5 atau 6 gerakan. Mulai dari roll depan sampai bahkan ada sikap seperti melayang di udara ya, seperti pesawat ya. Nanti kita saksikan di tayangan. Itu untuk penjelasannya sedikit. Barangkali ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini tentang roll depan, roll belakang, intinya tentang senam lantai ya, yang kita bagi-bagi menjadi kurang lebih ada 5 atau 6 gerakan. Mbak Laeta mungkin pertanyaan? Mas Rafli? Mas Rafli, halo? Ya, Mbak Regina? Ada yang harus ditanyakan, silakan. Yang bertanya saya beri nilai lah ya, biar semangat. Silakan nanti kalau yang bertanya, kemudian pertanyaannya bagus, bisa saya beri nilai untuk nilai harian ya, nilai harian. Nanti untuk nilai praktek ada sendiri. Nanti juga yang menjawab pertanyaan juga saya beri nilai. Jadi kalau ada temannya bertanya, kemudian ada yang menjawab, jawabannya betul, saya beri nilai dua-duanya. Yang bertanya sama yang menjawab. Itu ya. Kita beri waktu kurang lebih 5 menit lah ya untuk tanya jawab. Nanti kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Silakan yang mau bertanya bisa langsung saja menanyakan.
Saya Pak. Ya, namanya? Laeta. Laeta kelas 7A. 7A. Pertanyaannya sebutkan. Pak, kalau mau olahraga meroda tapi tidak peregangan dulu, apakah boleh? Pertanyaannya singkat ya. Ada lagi? Cukup? Mbak Laeta? Cukup pertanyaannya? Ya. Pertanyaan dari Mbak Laeta. Kalau kita mau melakukan meroda, tapi kita tidak melakukan pemanasan atau peregangan, itu bagaimana? Apakah bisa apa tidak atau bagaimana? Nah, ini ada yang bertanya seperti itu. Silakan bagi teman-teman yang mau menjawab, nanti kalau jawabannya betul atau paling tidak mendekati betul ya, nanti saya beri nilai. Silakan, ada yang menjawab? Sing takon. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada yang menjawab ya? Apa ada? Ya, saya jawab sendiri berarti ya. Pertanyaannya sangat bagus dan sengaja tidak saya bahas tentang pemanasan. Karena di materi dulu pertama atau berapa ya? Materi yang pertama kalau nggak salah itu saya sudah pernah membahas di channel tentang pemanasan ya. Kalau nggak salah. Jadi semua jenis olahraga apapun bentuknya, baik yang ringan, yang berat, apalagi yang super berat, maka wajib bagi kita untuk mengawalinya dengan melakukan pemanasan atau peregangan. Bentuknya seperti apa pemanasannya ini biasanya berbeda-beda, tapi lazimnya adalah melemaskan atau melenturkan otot-otot tubuh mulai dari kepala sampai ujung kaki. Ya, jangan diacak. Biasanya sesuka hati ngacak kakinya dulu, baru kepala, baru perut, baru tangan. Nah, ini nanti akan terjadi ketidaknyamanan otot ya, karena misalkan yang sudah kendor di bagian kepala tahu-tahu kakinya kendor. Nanti akan terjadi metabolisme tubuh dalam hal ini adalah otot-otot tubuh akan menjadi kurang stabil ya. Jadi kalau bisa pemanasannya itu dari kepala sampai ujung kaki berurutan. Kalau kepala, kemudian leher, kemudian tangan, dada, perut, kemudian lutut, kemudian kaki atau ujung kaki gitu berurutan. Atau pemanasan yang sangat sederhana ini bisa dilakukan dengan cara jogging. Ini cukup dengan jogging berputar lapangan misalkan selama 10 menit atau 5 menit dan seterusnya. Ini sudah cukup untuk melakukan pemanasan. Gitu ya Mbak Laeta tadi ya kalau nggak salah yang tanya. Jadi kalau mau melakukan gerakan tanpa diawali dengan pemanasan, apakah boleh? Ya boleh, cuma resikonya harus ditanggung sendiri. Biasanya kalau toh tidak terjadi cedera yang fatal, paling tidak akan terasa pegal-pegal badannya. Kerasanya kapan? Pagi hari setelah kita bangun. Biasanya baru terasa kakinya pegal, badannya mungkin atau lehernya atau yang lain-lain gitu ya. Sering merasakan seperti itu ya biasanya. Dan cedera yang lebih fatal dari efek kalau kita tidak melakukan pemanasan biasanya adalah salah urat ya. Bisa jadi salah urat yang nantinya akan permanen. Jadi sakitnya akan berkepanjangan. Harusnya sehari, 2 hari, 3 hari selesai sakitnya. Ini bisa berhari-hari tidak sembuh-sembuh. Karena mungkin ada urat yang memang terkilir atau salah urat lah ya bahasa kita. Pertanyaan berikutnya, Mbak Salsa, tadi Mbak sama yang tanya Mbak Laeta ya? Ya, sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Oke, ya dilanjut. Ada lagi pertanyaannya? Oh ya, mau minta nilai berapa Mbak Laeta? Terserah Pak Guru aja. Oh iya. Karena pertanyaannya bagus, saya beri nilai 85. Makasih. Ya, yang lain? Ada Regina, Rizky, Salsa, Najwa,
Novian, ini Novian belum kelihatan suaranya Pak ya. Novian ini mic-nya masih disilang, berarti suaranya nggak terdengar sampai sini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak, nanti di akhir seperti biasa saya berikan tugas. Tugasnya nanti dikerjakan setelah pembelajaran ini selesai. Paham ya? Paham. Seperti biasa, jadi pembelajaran ini sudah saya rekam, nanti saya upload di channel biasa. Kemudian nanti tugas kalian adalah menjawab pertanyaan dengan menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen ditulis di kolom komentar. Seperti biasa ya. Ya, bagi yang baru gabung tadi ada Alif Yanuar, kalau nggak salah ini baru gabung. Jadi kurang lebih masih ada waktu 5 menit untuk mengakhiri pertemuan hari ini. Jadi saya simpulkan pertemuan kita hari ini, yang namanya senam lantai tadi sejarahnya berawal dari zaman Yunani kuno ya. Kalau kita hitung abad ya kurang lebih 20 abad yang lalu. Itu sudah sangat tua sekali. Nah, masuk ke Indonesia itu sebenarnya dibawa pada masa itu adalah pada saat penjajahan Belanda. Ya, karena pasukan tempurnya Belanda itu kan butuh kesehatan fisik yang prima. Maka pada saat latihan sebelum melakukan pertempuran dan sebagainya, biasanya pasukan Belanda itu diawali dengan melakukan senam. Senam inilah yang kemudian dijadikan pendidikan bagi rakyat-rakyat Indonesia waktu itu ya. Kemudian setelah datangnya penjajah Belanda, berganti penjajah Jepang. Penjajah Jepang ternyata juga sama, mereka melakukan senam juga. Nah, ini juga diajarkan untuk masyarakat Indonesia. Ternyata lambat laun senam ini digemari dan dilombakan. Kemudian dilombakan di Indonesia, masuk di Pekan Olahraga Nasional. Ini sedikit cerita tentang sejarah. Kemudian gerakan-gerakan senam lantai itu ada kurang lebih ada 5 atau 6. Roll depan, roll belakang, sikap lilin, handstand, headstand, meroda, kemudian loncat harimau, dan yang terakhir sikap melayang di udara atau pesawat terbang. Ya, jadi kalau kita sebutkan kurang lebih ada 7 atau 8 ternyata ya. Tapi yang sering dilakukan di sekolah-sekolah kurang lebih ada 5. Yang sikap melayang, kemudian loncat harimau itu jarang. Ada hayang juga ya ternyata tadi ya, belum kita sebutkan. Terakhir saya berikan tugas, nanti tugasnya berbentuk tentang pertanyaan. Silakan sebutkan perbedaan antara sikap lilin dan handstand. Perbedaannya apa? Ya, sebutkan perbedaan antara sikap lilin dan handstand. Tadi sudah ditayangkan di video di pertama, kemudian juga sudah saya jelaskan melalui tulisan. Kalau yang lupa bisa diputar lagi videonya dari awal ya, karena ini kan sudah direkam. Nanti diputar lagi dari awal, diperhatikan. Tugasnya saya ulang adalah sebutkan perbedaan antara sikap lilin dan handstand. Ya, jelas ya? Nanti ditulis, semakin banyak menemukan perbedaannya, maka nilainya semakin tinggi. Lupa saya menemukan hanya 1. Kok ada yang menemukan 2? Berarti kamu nilainya di bawah yang menemukan 2. Oh, kok ada yang menemukan 3? Maka jelas yang menemukan 3 nilainya lebih tinggi, gitu ya. Semakin banyak kamu menemukan perbedaannya, maka semakin tinggi nilainya. Kemudian caranya menjawab di mana? Sebutkan jawabannya dengan menyertakan nama, kelas, dan nomor absen, tulis di kolom komentar. Gitu ya. Channel YouTube. Ya, di channel YouTube. Nanti untuk link YouTube-nya saya bagikan di grup WA kelas 7. Termasuk saya gunakan untuk absen. Jadi nanti yang sudah komentar berarti sudah absen. Loh, Pak, yang nggak absen bagaimana? Yang nggak komentar bagaimana? Berarti saya anggap nggak absen dan tidak masuk atau tidak mengikuti pembelajaran. Itu ya. Tapi bagi yang tidak mengikuti Zoom ini kemudian mau menjawab tugas pertanyaan yang tadi saya berikan,
Boleh silahkan, tapi nanti nilainya berbeda dengan yang ikut ini ya. Yang ikut kan ada Laeta, Novian, Regina, Salsabila, Najwa, Rafli, Alif. Hanya ini yang ikut. Maka mereka yang tidak ikut nilainya jelas di bawah yang tadi saya sebutkan. Ya. Termasuk tadi Laeta Mbak Yayang sudah dapat nilai ya. Iya. Ya, nanti kalau nilainya tugasnya jelek, maka saya gunakan nilai yang tadi saya berikan 85. Ternyata kok nilai tugasnya tadi kalau saya nilai, wah ini pantasnya paling 75, berarti saya pakainya yang tugas hari ini yang kamu dapat 85. Gitu ya. Oke. Jelas, sebelum saya tutup, kerjakan tugasnya, kemudian isi absen. Jadi kalau kamu mengerjakan tugas sudah sekaligus absen. Nah, bagi yang tidak ikut Zoom, maka dia hanya bisa menjawab tugas dan mengisi absen. Tidak ada nilai lebih karena tidak mengikuti Zoom. Gitu. Terakhir sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, siapa? Laeta. Laeta. Pertanyaannya? Pak, kalau nilai tugasnya lebih bagus daripada nilai yang tadi aku dapatkan 85, itu yang dipakai nilai tugasnya. Yang tertinggi, nilai yang tertinggi. Jadi misalkan nilai tugas kamu kok sempurna menyebutkan paling banyak perbedaan, saya beri nilai 100, ya sudah yang 100 itu yang saya pakai, gitu ya. Ya, tapi saya garis bawahi bagi ke 7 anak ini yang sudah ikut Zoom, nilainya tidak akan di bawah KKM. Tidak akan. Jadi umpamanya kamu hanya absen saja tidak mengerjakan tugas, saya beri nilai 75. Ya, ini nilai tersendiri bagi yang ikut Zoom. Kalau yang tidak ikut berarti harus menjawab pertanyaan dan absen. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.